Suhu di ruangan ini mencapai 250 Fahrenheit. Mereka bisa dipanggang dalam waktu singkat. Lisa terus memukul jendelanya. Danny bersiap mengeluarkan batu dengan handuk tapi sangat panas. Dia mengambil sendok mencoba memutuskan kawat, tapi malah sendok kayu itu patah. Dia mencoba mengeluarkan batunya, akhirnya berhasil mengeluarkan satu batu. Dia menyuruh temannya mengambil sebaskom air dan memasukkan batu ke dalam. Kemudian dia mengambil batunya untuk memecahkan kaca. Kaca itu sangat tebal, tangan Danny sudah berdarah. Dia menahan sakit dan terus mencobanya. Mereka akan mati di dalam karena kekurangan oksigen. Kaca itu tetap tidak pecah sekeras apapun dia memecahkannya. Danny frustasi kembali memecahkannya, akhirnya kaca berhasil dipecahkan. Lisa datang dan meraup oksigen sebanyak mungkin. Kemudian Mega juga datang, mereka terus meminta tolong. Pintu di luar tertahan oleh sebuah kursi. Waktu kembali ke 5 jam lalu, dua cowok cewek datang ke rumah paman Mega ikut pesta Natal. Mereka menemukan sebuah sauna memutuskan untuk berdiam di dalam. Kedua pria mulai minum bir. Mega tidak ingin masuk karena dia fobia ruangan tertutup, tapi dia tetap saja masuk. Kedua pria itu mabuk. Robbie mengajak Lisa ke atas, Lisa menolaknya dan masuk ke dalam. Robbie merasa marah dan menaruh tangga di samping pintu. Setelah 5 menit suhu semakin tinggi, mereka memutuskan untuk keluar. Tapi pintu tidak dapat dibuka, Mega yang fobia mulai panik. Danny menyuruh mereka tenang karena pasti bisa keluar. Mungkin ini hanya prank Robbie. Dia mulai mendorong pintu tapi tidak kebuka. Lisa juga mulai meneriaki nama Robbie. Danny juga ikut teriak tapi tidak mendapat jawaban. Suhu di sini menyeramkan. Mereka akhirnya sadar keseriusan masalah. Karena tubuh manusia tidak bisa menjadi dingin, maka bisa pingsan muntah jika tidak akan mati. Mereka menemukan termometer di dinding. Ternyata itu adalah termometer otomatis. Jika suhu sampai batasnya, maka akan berhenti, tapi tombol termometer ada di luar. Lisa ingin merusaknya, tapi Danny pikir jika barang ini rusak, maka suhu tidak akan terkontrol. Kompor akan terus naik suhu. Mereka sudah mau terpanggang, mereka sudah kehilangan tenaga. Lisa menurunkan suhu tubuhnya dengan air tapi hanya sementara. Kondisi mereka semakin parah. Jendela yang dipecahkan juga tidak mempan karena sistem kontrol akan menyesuaikan dengan suhu tetap. Danny membungkus batu dengan handuk. Dia mengeluarkan tangannya lewat jendela. Dia ingin menggoyang tangga dengan batu tapi lubang jendela terlalu kecil. Batu itu tidak mengenai tangga. Danny perban lukanya dengan kain. Situasi pengap membuat paru-paru mereka ingin meledak. Danny berdiri melihat alat terang. Dia pikir pengatur suhu dikontrol oleh listrik. Jika dia merusaknya maka kawat akan terbakar. Pemanas juga tidak dapat bekerja lagi. Danny membuka bola lampu dengan handuk kemudian memasukkan sendok kayu yang basah. Danny tersetrum pingsan, lampu di ruangan sauna juga mati. Sekarang mereka tidak punya ide apapun, terpaksa menghirup udara di lubang jendela. Tidak lama Danny sadar, anjing peliharaan paman Mega menggonggong. Anjing itu seperti tahu ada orang di dalam. Mereka seperti melihat harapan dan mengedor dinding sekuat tenaga. Anjing itu juga tidak berhenti menggonggong. Danny mulai batuk darah. Robbie juga sadar dari mabuknya. Dia mengira temannya sudah pergi ke acara. Paman Mega pun keluar mendengar suara anjing. Tiba-tiba kembang api menyinari langit gelap. Anjing itu menggonggong pada majikannya. Dia mengira anjingnya takut dengan kembang api. Paru-paru Danny mulai terluka parah. Setiap batuk pasti ada darah. Dia minum air yang dilap mereka tadi karena air minum habis. Lisa berdiri. Dia ingin merusak sistem kontrol. Mega memingsankan Lisa. Danny pun mengecek kondisi Lisa yang hanya pingsan. Mega panik berkata dia hanya tidak ingin Lisa merusaknya. Danny berkata dirinya juga tidak yakin apakah suhu akan naik. Tiba-tiba Mega seperti kerasukan dan menghancurkannya. Kompor mulai tidak terkendali. Danny pun pasrah dan frustasi. Suhu terus naik. Danny tertawa seperti orang gila. Tiba-tiba Danny memakai tubuhnya menghancurkan kompor. Dia memeluk dengan kuat. Danny ingin menghancurkan sistem pembuangan. Mega juga mulai teriak pasrah. Dia takut diledakkan dan benar saja kompor meledak.
Mega terpental keluar. Dia melihat Dani yang sudah meninggal. Dia kembali dan mengambil air dingin, meminumnya dan menyiram. Dia mulai nangis di kamar, tapi sebenarnya itu semua hanya halusinasi. Dani sudah meninggal dan semua memenuhi ruang sauna. Dia menghirup udara lewat jendela. Mega membuat tali dengan handuk dan mengikat Lisa di jendela. Robby juga mengeluh di kamar karena mengira temannya tidak mengajaknya ke acara. Mega mulai menyingkirkan batu kecil dan mencari saluran gas. Jika tidak tahan, akan pergi menghirup oksigen di jendela. Akhirnya dia menyentuh salurannya. Dia menutupnya dengan sendok kayu dan pingsan. Tidak lama paman Mega pulang. Dia melihat ruang saunanya berantakan dan Lisa yang digantung di jendela. Mega dan Lisa dibawa ke rumah sakit. Mereka masih hidup, tapi kejadian ini tidak dapat dilupakan mereka. Dan Robby di sisi lain merasa sangat bersalah. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.